Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita menerapkan kegiatan CGP kita, yaitu membuat aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi budaya positif di sekolah. Bersama saya Wirdayati SPD MPDT CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping. Untuk kali ini kita akan mengadakan sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah kepada teman sejawat dan juga kepada siswa. Kami mengadakan sosialisasi dengan rekan guru teman sejawat itu di ruangan majelis guru dan didukung oleh kepala sekolah. Maka waktu itu yang pertama dilakukan, kegiatan pertama adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri Lubuk Sikaping, yaitu Bapak Muslim MPD. Berikut kata sambutan dari beliau. Implementasi budaya positif di sekolah. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada CGP kita yang di tahun 2022 kemarin itu ada 3 orang. Tentu kita berharap di tahun 2023 ini bertambah lagi dan bertambah lagi. Dan seterusnya kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan yang telah disampaikan sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita perlu memahami tentang budaya positif yang harus kita tumbuh kembangkan di sekolah? Karena harus ada perubahan mindset kita. Intinya, muaranya adalah bagaimana kita merubah cara pikir dan cara pandang melihat sesuatu dan berinisiasi, berinovasi, berkreasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini mohon maaf, dengan berbagai pertimbangan kemarin dalam diskusi saya mengarahkan supaya lebih dikedepankan guru-guru muda. Guru-guru muda, makanya semuanya masih muda-muda kan Bapak Ibu, masih muda sekali, sekurang-kurangnya masih sangat muda dibandingkan dengan saya, ya kan? Kalau Bapak lah hasil mendaki kapal limo ya kan, mereka mendaki kapal tiku sangat lah, artinya jauh sekali. Bapak Ibu, diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini kita sebagai orang-orang yang menjadi pembeda yang positif dari yang lain. Pembeda yang positif. Kemudian kita ini adalah orang-orang yang bergerak dan sebagai penggerak untuk sebuah perubahan. Karena tuntutan zaman dah berubah. Jadi kita secara implementasi budaya positif di sekolah. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada CGP kita yang di tahun 2022. Next, berikutnya kita akan mencoba mensosialisasikan tentang budaya positif kepada teman sejawat atau teman majelis guru, bagaimana tentang apa itu disiplin, apa itu hukuman, kemudian kita juga menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Mengarahkan mereka kemana potensi mereka itu ingin dikembangkan. Apalagi kalau di SMK ini bukan memilih peminatan lagi, tapi mengembangkan minat yang sudah ada pada anak. Beda dengan konsepnya anak TK, anak SD. Nah, kalau di depan kita juga memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata-kata, bertutur kata. Nah, memang setiap pribadi itu pasti berbeda. Nah, ada yang pribadi gurunya bawaannya seperti yang tadi Bapak bilang, kalau guru olahraga cuek. Ada juga pribadinya yang banyak ngomong-ngomong bla 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 gitu kan. Ada anak-anak ini yang tidak bisa, karena setiap mengarahkan mereka kemana potensi mereka itu ingin dikembangkan. Apalagi kalau di SMK ini bukan memilih peminatan lagi, tapi pasti ada jawabannya. Alasannya pasti ada. Apakah dia terlambat bangun, atau dia jauh, atau kendaraannya bocor, segala macam pasti ada. Nah, tapi dia sendiri yang kita gali menjawab bagaimana solusi ke depan. Kalau selama ini kan kita memberikan hukuman, tidak memberikan peluang ke anak dia maunya seperti apa.
Nah itu dia konsepnya seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa beransur-ansur untuk merubah suatu, untuk berubah itu butuh proses. Dan bilang solusinya. Iya, mungkin ada solusinya. Bu, kenapa nggak masuknya jam 9 aja? Itu solusi. Itu dari mereka kalau ditanya. Nah itu berbagai macam solusi-solusi yang diberikan siswa itu, apakah dia masuk akal atau tidak, tentu kita kembali tadi ke kesepakatan kelasnya seperti apa. Jadi seperti kita di dalam kelima itu kan membuat kontrak belajar. Nah bukan menghukum, kita yang tidak menghukum lagi, tapi ya kesepakatan kelas itu yang kita jalankan. Nah itu dia yang konsepnya Merdeka Belajar itu. Mungkin untuk pemahaman lebih lanjutnya, kita kalau untuk peraturan sekolah terlambat pasti ada jawabannya, alasannya pasti ada. Apakah dia terlambat bangun atau dia jauh, kendaraannya bocor, segala macam pasti ada. Nah tapi dia sendiri yang kita gali menjawab bagaimana solusi ke depan. Kalau selama ini kan kita memberikan hukuman, tidak memberikan peluang ke anak dia maunya seperti apa. Nah itu dia konsepnya seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa beransur-ansur untuk merubah suatu, untuk berubah itu butuh proses. Dan bilang solusinya. Nah, di sini iya, mungkin ada solusinya. Kenapa nggak posisi masuknya jam kontrol 9 kepada rekan guru, ada yang Itu dari mereka posisi kalau menghukum, Nah ada itu yang berbagai posisi macam merasa bersalah, solusi yang ada diberikan yang siswa sebagai itu, apakah dia masuk teman, akal atau tidak, dan tentu ada kita yang sebagai kembali tadi ke sebagai manajer juga. Nah, jadi kita menerapkan, kita coba mensosialisasikan kepada rekan guru bahwa mana sebenarnya posisi kontrol yang baik kita lakukan kepada kelas itu yang kita jalankan. tentang Dan mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam segi perbuatan ataupun perkataan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam segi perbuatan ataupun perkataan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan setiap wabillahi anak itu wal hidayah. apabila Wassalamualaikum melakukan suatu warahmatullahi kesalahan, wabarakatuh. kita tidak memberikan hukuman secara langsung, tapi kita melalui adanya proses. Dan mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam segi perbuatan ataupun perkataan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia yang kita jelaskan tentang model positif kepada rekan-rekan guru. Berikutnya kita juga mengadakan menerapkan budaya positif di sekolah itu, di mana setiap pagi ini sudah menjadi pembiasaan di sekolah kami. Ada guru, siswa, kepala sekolah, wakil dan pejabat sekolah lainnya itu apakah program ketua program keahlian mengadakan penyambutan kepada siswa yang baru hadir dan juga guru-guru yang lain yang baru hadir dengan menerapkan konsep 5S dengan adanya senyuman, ada sapaan, kemudian mengucap salam, dan tentunya dengan sopan dan santun. Kita lihat suasana di pagi hari di sekolah kami. Nah, ini adalah ketua jurusan, kepala sekolah, ya, ketua program keahlian, dan siswa-siswa yang head. Nah, di samping kiri dan kanan itu menyambut siswa ataupun guru yang hadir di pagi hari. Dan penerapan di sini kita masuk jam 7.20, setelah jam 7.20 itu pagar akan tertutup. Jadi apabila ada siswa yang yang terlambat nanti akan diproses. Nah, proses yang selama ini berjalan adalah dengan memulangkan siswa. Mereka tidak bisa masuk lagi, berarti mereka akan keluar atau kembali ke rumah. Nah, setelah kita mencoba dengan konsep budaya positif, posisi dengan kontrol tadi, maka tindak lanjut dari siswa yang terlambat ini adalah kita bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan
wakil kesiswaan juga, bagaimana kita bisa mengadakan pendekatan kepada anak supaya dia bisa karakternya bisa berubah, bisa didekati dan akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan juga ada kartu kontrol mereka, dan mereka itu merasa tidak dihukum, merasa nyaman berkomunikasi dengan wali kelasnya, dengan mata pelajarannya ataupun dengan gurunya. Berikut juga kita selalu menerapkan di pagi hari itu adalah berbaris di depan kelas, kemudian guru akan mencek kerapiannya, pakaiannya, dan bersalam dengan guru untuk sebelum memasuki ruangan. Kemudian setelah memasuki ruangan, anak-anak ini ketua akan menyiapkan kelas dan mengucap doa. Ini adalah kelas saya di kelas desain permodalan dan adalah menggunakan praktek gambar. Nah, setelah mengucap doa, kita juga memupuk rasa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan karena dominan kita adalah beragama Islam, maka ada di pagi itu kita tadarus membaca beberapa ayat Al-Quran dan juga Asmaul Husna, sehingga mereka ini merasa tentram dan nyaman untuk mulai belajar. Kemudian kita mencek kelas, ada yang tidak hadir atau ada yang beralasan tidak hadir, ada surat maksudnya, maka kita memberikan catatan khusus apabila anak yang tidak hadir itu guru yang akan datangnya akan proses atau ditindaklanjuti kenapa mereka itu tidak hadir. Kemudian juga untuk memupuk rasa nasionalismenya, di pagi hari itu juga kita senantiasa menyanyikan lagu wajib nasional. Pagi hari kita menyanyikan lagu nasional dan setelah pulang sekolah kita juga salah satu kita sebagai Indonesia agar mereka cinta terhadap. Nah, ini ada testimoni dari ketua jurusan tentang bagaimana perubahan saya sebagai calon guru penggerak bersikap di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Wijaya. Saya adalah ketua program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Saya adalah rekan kerja dari saudari Wirda Yeti beserta calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini saya mau menyampaikan bahwa saudara Wirda Yeti adalah rekan kerja saya sebagai guru di kejuruan, mengajar di beberapa mata pelajaran di program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Selama
proses pembelajaran saya mengamati saudara Widayeti ini sangat aktif, sangat kreatif dalam proses pembelajaran, di mana dia selalu menggali ilmu, belajar sehingga kompetensi yang diharapkan sebagai guru kejuruan di desain pemodelan informasi bangunan mendekati ideal. Dalam kegiatan program guru penggerak ini, saya berharap setelah menyelesaikan program ini dan lulus, kami berharap saudari Wirdayeti lebih memiliki kompetensi yang mumpuni lagi dalam membimbing, mendampingi siswa-siswanya, sehingga apa yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan terhadap siswa kita ini lebih maksimal lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu harapan kami sebagai ketua program keahlian. Semoga sukses bagi Bu Wirdayeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kali ini tentang implementasi budaya positif di sekolah. Lain waktu kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya penonton. Tetap semangat, tetap bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.